lumayan. Oh ya udah, berarti tidak ada yang namanya layoff atau pengurangan gaji, tidak ada di lo. Alhamdulillah enggak. Wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, bos gue denger gak ini ya? Kayak bener-bener lari tuh jadi pelarian gua. Lari jadi pelarian lo. Wow, oke. Karena oke. pelarian dari mantan-mantan gue yang lama Iya. itu gitu. Asik. Jadi gua nggak bisa Notis, ngobrol tipis-tipis. Hey, apa kabar? Ketemu lagi bareng sama Krisna di Notis, ngobrol tipis-tipis, punyanya Rumi Entertainment. Dan yang pasti kurang lebih 40 menit ke depan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita. Yang pasti apa kabar nih kamu di 2021 kayaknya ya. Nggak kerasa udah hampir bulan kedua, cuman gua nggak tahu kenapa masih berasa kayak tahun lalu gitu. Yang pertama ya, you know guys, kayaknya kita masih kayak pandemik gitu kan, semuanya lagi susah gitu kan. Hey, tapi jangan sedih. Gua mendatangkan 2 orang tamu yang ternyata mereka ini bisa ngebuat lu mungkin bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan lu di pandemik ini. Badan lebih sehat gitu kan ya. Tepuk tangan untuk Izul, yeay, dan Afan. Halo. Apa kabar nih bro-bro semua? Alhamdulillah baik. Gue kemana dulu nih? Ke Afan dulu ya. Boleh, Afan boleh. ya, Afan. Oke, Afan ini pelari, Izul juga pelari. Tapi gue pengen tahu dulu nih, Afan kerja sehari-hari apa? Sebagai apa nih, Afan? Jadi salah satu staf di notaris PPAT gitu. Wow. Sambil nunggu jadwal gue bisa jadi notaris juga. Oke. Masih ada prosesnya gitulah. Oke. Ngaruh nggak sih pandemik ini di kehidupan lu yang Ngaruh banget. kenotariatan ini? Ngaruh ya? Karena basically klien-klien jadi agak ragu buat ketemu kita kontak langsung kan. Padahal kan jatuhnya harusnya para pihak itu berhadapan langsung di hadapan kita, Iya, notaris nggak bisa. kan. Kalau Zoom beda Makanya ya. Kalau Zoom nggak- pasti bakal aneh ya? belum ada aturan tertulis yang membuat Iya kita juga harus sih. bisa ketemu via online atau Zoom gitu, Zoom meeting itu belum ada. Jadi ya paling kita ngakalin ya kita harus pakai masker, face shield gitu buat ketemu klien. Dan klien-klien juga banyak macamnya, ada yang cuek, ada yang insecure banget, ada nggak mau ketemu sama sekali, tanda tangannya terpisah, ada juga. Wow, sampai segitunya ya. Banyak banget. Tapi kehilangan klien merasakan? Banyak, hampir 5 sampai 6 bulan gue hampir Amsyong ya. Amsyong. Hampir ya kayak bingung harus apa yang gue olah, tapi ada backupannya juga sih, alhamdulillahnya masih ada backup. Pengusaha juga nih, tapi ntar kita bahas ya. Siap. Izul, Halo. sehari-hari ngapain lo? Gua kerja karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Kayaknya suaranya agak jauh ya, deketin tuh. Oke. Oh, siap. Karyawan swasta Ya. di Jakarta dong pastinya. Iya. Ngaruh gimana? Pandemik ngaruh nggak di kehidupan seorang Izul? Kalau untuk di kantor sih nggak terlalu ngaruh, karena kantor gua bergerak di bidang ekspedisi. Ngirim barang jasa gitu kan. Orang masih Jadi, membutuhkan ya, itu. Salah satu yang diperbolehkan lah di peraturan. Nah, ini tapi menarik banget nih. Gue inget banget PSBB tahun lalu, PSBB pertama apalagi ya, itu banyak banget tuh orang-orang yang komplain ya karena ekspedisi jadi lama penerbangan. Itu lu juga gitu berarti? Kalau untuk traffic itu Iya sih nggak gua sih? kurang ngaruh sih, nggak tahu di lapangan, Oh, karena oke, kan gua oke, bagian accountingnya sih. lagi di office ngurusin ya. Invoice. Tapi kalau ngomongin soal invoice nih, berarti melonjak tinggi harusnya ya. Kalian cuannya gila-gilaan ya ekspedisi nih ya. Lumayan. Oh ya udah, berarti tidak ada yang namanya layoff atau pengurangan gaji, tidak ada di lo. Alhamdulillah enggak. Wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, bos gue denger gak ini ya? Oke, kita langsung aja. Hidup sehat ala Afan dan Izul. Kalau nanti akan di credit title akan dikasih tahu mereka Instagramnya apa. Mereka ini pelari nih guys, gitu kan. Jadi mulai kapan sih kalian nih menggeluti lari? Kenapa nggak naik angkot atau sepeda atau yang lainnya? Sekarang kan trennya sepeda nih, Ya. gitu. Kenapa? Afan dulu. Kenapa, Afan? Kalau gua lari dulu sih sebenarnya awalnya lucu sih sebenarnya. Jadi Gue harus kayak- ketawanya kapan nih? Kasih tahu ya. Jadi kayak bener-bener lari itu jadi pelarian gua. Lari jadi pelarian lo. Wow, oke. Karena oke. pelarian dari mantan-mantan gue yang lama Iya. itu gitu. Jadi gue nggak bisa move on. Jadi kayak gue cari apa kegiatan yang benar-benar positif gitu. Jadi supaya oke. bisa move on. Terus akhirnya ya dari itu Ini jadi serius nih cerita lo? Serius. Oke. 2014 gue agak susah move on gitu. Daripada gue balik lagi ke jurang yang sama kan. Udahlah gimana caranya gue cari kegiatan yang lain. Akhirnya lari-lari ketemu sama sahabat gue nih Zulfi. Bareng-bareng akhirnya kita Oke. bareng-bareng. Lu lari bareng-bareng. Oke, sebentar. Oke. Lo ketemu, lo ngajakin dia atau lo lari aja gitu Ketemu tadi? di tempat lari.
Oh, di jogging di ininya di tracknya ya. Iya. Oh, oke. Jadi di kesian sendirian kan. Ya Allah. lari-lari aja. Sebentar, gue nanti lari ke Zul. Cuman akhirnya disitulah lo mengklaim itu tahun berapa, ingat nggak? 2014. Itu lo mengklaim, wah ini olahraga yang gue Iya, cintai. betul. Gitu, ya. Olahraga yang menurut gua simple, nggak perlu modal yang banyak, dan lu nggak butuh partner sebenarnya kalau lari itu. Oh, Beda ini dengan olahraga menarik yang lu nih. bulu tangkis harus butuh partner, futsal lu butuh partner. Sepedahan kalau nggak peleton juga nggak enak gitu kan, iya kan? Oh gitu. Gitu lebih. Tapi bener ya, apa namanya Zul yang dia bilang, maksudnya dia ketemu lo, akhirnya kalian berdua sepedahan lah, lari lah gitu, atau lo sebetulnya sudah lebih lama? Sama-sama sih bareng. Apanya nih? Udah. Enggak, Larinya. bareng 2014. Oh bareng. Iya. Oh kalian janjian di UI itu enggak kan? Enggak Oh dan lo janjian. kebetulan aja lari di situ. Kebetulan. Heeh. Jadi Oke. sebelum lari kan gue sempat nge-gym, ngedein badan, tapi malah kayak bapak. Gue juga glombior sih akhirnya begitu nggak? Jadi ngabisin duit, ya udah akhirnya kan apalagi nih sama temen gym kan. Iseng-iseng bikin calisthenics dulu di UI. Oke, apa itu calisthenics? Freeletics Angkat badan malah. kayak pull up, Oh, oke. chin Gue up, cuma taunya bla-blanya Kansas itu. doang sih, UI nggak ada yang lain, tempat nongkrong itu doang. Oke. Bosen main tiang di halte, lari. Mulai yang 2014-an tuh. Tiba-tiba lah ketemu Avan dah. Oke, tapi kalau tadi sempat si Avan bilang bahwa murah, bla bla bla, emang ada persiapan khusus ya? To become a good runner, itu memang nggak harus lo sepatu mahal. Soalnya kan ada yang bilang nih, karena gue pernah loh, maksudnya guys, gue pernah di satu office yang ternyata menampung banyak pelari-pelari gitulah ya. Gue ngeliat memang nggak ada sepatunya murah menurut gue Betul, gitu. betul. Gue nggak mungkin bisa pakai Converse flat gitu terus lari gitu Nggak, katanya. jangan. Pasti gue dimarahin gitu. Betul. Nah, murahnya tuh segimana murah gitu. Maksudnya simpelnya segimana simpel gitu. Kasih tahu deh ke kita. Kalau murah sih relatif. Untuk sekarang sih banyak sepatu-sepatu brand lokal yang harganya di bawah dari brand-brand oke. luar. Oke, Kalau oke. yang tadi lu bilang olahraga lari yang ngebahas tentang sepatu, gue juga pernah ngalamin. Oke. Gue dulu nggak tahu tentang lari, Mhm. iseng-iseng lari tuh pakai sepatu futsal. Oke. Itu lari sama lari di UI 2 kilo, 3 kilo, akhirnya diajakin teman ke CFD, yuk bikin 10 kilo. Waduh, nggak bisa tidur kan malamnya tuh, nggak punya sepatu lari, nggak punya persiapan, akhirnya pakai sepatu futsal, nyampe di 9 kilo, kaki gue sakit. Oke. Mulai dari situ, oke, gue harus beli sepatu lari. Oke. Itu Nah, ngaruh banget. Tapi ini sebentar deh. Suaranya kedengeran ya? Rada ya? Suaranya si Izul ya? Tadi kok kayaknya gue agak nggak denger suaranya si Izul. Dengar tapi ya suaranya? Dengar. Dengar ya? Dengar ya? Agak Oke. kecil sih, tapi. Agak kecil ya? Oke. Jadi lo memutuskan untuk membeli sepatu lari waktu Ya, itu. Ingat itu. nggak sepatu lari lo apa waktu itu? Nggak apa-apa sebut Oh, brand boleh aja. nyebutin Boleh brand. dong, Gua boleh. dulu beli Lik. Oh, Lik. Iya, Ya, itu. ya oke Lik, jangan lupa kalau kalian ada yang Masuk. lihat masuk ke sini, oke? Karena itu pas banget di kantong gue dulu abis banget di PHK. Mm-mm. Jadi ya nyari-nyari brands yang Mm-mm. lumayan lah tapi nyaman, ya dapetnya di Lik. Oh di Lik, oke. Itu lumayan lama pakai itu sih. Oke. Nah, sekarang gue nanya ke lo mengalami hal yang sama nggak? Maksudnya pakai sepatunya ngaco gitu. Awal-awal sih ya mungkin. Waktu lo lari ketemu dia pertama kali, ingat nggak pakai sepatu apa? Ingat pakai Sih. naikin lunarlon gitu. Ya, Itu emang sudah buat lari. sepatu lari. Oh, Tapi waktu oke. sebelum lari gue juga ngalamin kayak dia, tapi nggak pakai sepatu futsal juga sih emang. Iya, gue agak kepikiran sepatu futsal Sepatu banget. futsal karena Oh, tipis Iya, banget iya, kan. iya, iya. Ada dulu sepatu lama lah. Spotek namanya kalau lo tahu. Iya, itu dulu zaman lama banget lah. Oke. Gue pakai oke, itu oke. 5 kilo akhirnya gue mutusin buat beli sepatu yang agak branded dikit, Nike, New Balance gitu, lumayan harganya lumayan. Itu yang made in Vietnam atau Cibaduyut ya. yang distro yang 350 enggak ya? Kalau udah Nah, tapi gimana tuh guys? Kalau menurut gue itu kan banyak loh running shoes tuh yang 350, 450. Banyak banget. Dan itu Nike gitu-gitu. Gue nggak tahu ya itu KW1, Oh, itu KW. KW2 apa segala Jelas macam. KW. Itu boleh nggak pakai itu? kalau gue nggak rekomen itu. Bedanya apa? Teknologinya pasti beda karena produsen sepatu itu udah mikirin dampaknya buat si kaki apa, midsole-nya itu udah Itu spesifik. beda Ya udah pasti beda. Karena yang mereka produksi di lokalan atau di bukan lokalan ya. Kalau lokalan asli lebih baik itu. Lokal tapi original, tapi karena Ya, mereka maksudnya kayak disebut kayak League ya, lah, League atau Nine Nine. Bang Sandi, apa kabar? Oke, pasang di sini. Free Pasang step tuh. itu dia lokal tapi yang mereka sudah mikirin form larinya kayak gimana, Oke. cara lari yang pas buat pelari-pelari karakter di Indonesia kayak gimana, Oke. cuacanya juga kayak gimana, udah lumayan lah, dan Oke, harganya oke, juga oke. memang di bawah Cuaca, tadi lu nyebut cuaca. Beda emang.
Maksudnya antara spek sepatu 1 sama spek sepatu 2 itu beda? Oh, apa? setiap sepatu teknologi beda-beda. Kenyamanan juga. So once lo lari dan itu berair becek, lo pakai sepatu yang beda juga? Enggak dong? Sama? Cek, Tergantung sih. tergantung. Oh tergantung, berarti ini lo agak lama nih jawabnya. Maksudnya berarti seharusnya ada sepatu peruntukannya yang misalnya ternyata tracknya tuh agak basah gitu. Enggak gitu. Jadi gini, kondisi aspal kan panas. Betul. Kalau lari di jalanan itu, maksudnya kalau kita lari itu kan sepatu terlalu bergesekan dengan aspal dong. Pasti setuju. Nah, gimana si midsole ini si produsen sepatu ini bisa meredam panasnya si aspal biar nggak naik ke kaki kita. Kalau misalnya sampai naik ke kaki kita, itu biasanya timbul blister, masalah-masalah kaki yang lain bisa kram otot gitu-gitu. Cakep lo dia. Dia teknologi sepatu. Oke, sekarang kita ngomongin tadi yang lo sebut-sebut apapun itu tadi ya soal apa namanya cedera-cedera. Emang kalau misalnya gue akhirnya ternyata memilih menggunakan sepatu yang KW tadi ya, cedera tergampang yang akan bisa dialami orang tersebut gitu apa? ITBS itu dari betis sampai paha sampai tulang belakang sini. Oh my God. Otot bisa narik satu tarikan gitu. Itu bisa sakit banget. Oh iya. Itu karena jadi ibarat kata bantalan di sepatu itu membantu meredam getaran dari badan. Oh, kayak absorber Ya, gitu ya. Jadi betul. dia Jadi dia jadi nggak langsung kan syarafnya yang kena lama-lama keganggu ototnya jadi beban semua. Oke. Gila, lari aja dipikirinnya segitunya ya. Ah, itu dia. Itu kan mungkin jam terbang kita lari udah lumayan banyak. Jadi pengalamannya udah banyak. Jadi Oke. yang apapun yang kita rasain dulu ya. Jadi pelajaran. Oke. Nah, nih kita nanti akan bahas nih ya, maksudnya mereka ini tergabung di komunitas mana, tapi nanti sesi yang nanti. Cuman nih, gue pengen tahu deh, selama lu mulai 2014, kita sekarang ke Izul dulu. Selama 2014 sampai detik ini di kancah perlarian Jakarta ini, lu udah sampai apa aja? Udah HM pasti udah banyak lah ya, AFM udah lah ya, udah pasti podium nggak sih? Enggak, kalau podium Kita jarang. nggak mencari podium. Oh oke. Nah ini menarik nih. Cuma mencari medali aja dan senang-senang. Medali dan Tujuan kita cuma buat senang-senang, ketemu teman baru, saudara baru, dan dapat medali itu paling penting. Dulu. Kenapa dulu paling penting dapat medali? Ya senang aja. Kayaknya ngumpulin gitu ada. gitu ya. Oh lo deh itu. Medali kita dulu. Nah, best record lu deh, Zul. Kacau sih kalau untuk gua nggak terlalu kenceng. Untuk 5 kilo ya, itu gua pernah tembus di 24-25 menit. Ya. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo tuh sini mana ya? Sini mana? Sini Dari Senayan lah. Kemang Senayan ya? Kemang ke Senayan nyampe 5 kilo. ya. 5 kilo. 24 menit. Ya, ini ntar teman saya lebih gila lagi. Oke. Ya gue tahu dari seninya dia, gue udah tahu dia pasti lebih gila. 10 kilonya pernah 56-57 Oke. HM-nya di 2 jam 5 menit. Oke. FM-nya yang masih hancur sih. HM adalah half marathon, Ya, FM itu. adalah full marathon, oke? Itu 21 kilo lah. Oke. Apakah lu juga termasuk yang penggila lagi ini lari di mana gitu ikut daftar atau virtual apa daftar lu gitu nggak sih atau Kalau- ya udah ada waktu gue ikut enggak soalnya gue punya teman Jul yang bener-bener setiap ada ini ikut daftar nggak tahu lah ya gue. Kalau dulu sih ya, setiap Oke. ada di mana ya, Awal-awal. nggak jauh-jauh dari Depok sih, mungkin di sekitaran Jakarta, Bekasi, Tangerang sih oke. Kalau untuk sekarang yang virtual sih gua nggak hampir semua nggak ikut karena malas gitu, nggak ketemu orang, nggak ada cuma suasana res. ngumpulin ini doang. Medali doang. Medali doang. medali Kan yang doang. dicari kan kalau lomba itu suasananya. Kecuali charity kemarin kita Iya, ikut. pasti ya, charity ya, Kalau charity banyak kita ya. masih mau ikut. Kita bangun pagi, Oh. ya kan? Gelap-gelap berangkat res. Oke, sebelum kita ngomongin event atau gigs yang pernah kalian ikutin gitu ya, gue anggap aja gue nggak pernah lari gitu ya. Apa sih yang harus gue siapin selain tadi yang sepatu yang nempel yang bagus gitu kan ya, apa segala macam. Karena gue pernah denger nih, buat lo yang suka begadang, wah udah nggak bisa loh jadi pelari, benar nggak sih? Bisa dibilang benar. Karena Oke, kenapa karena itu olahraga yang butuh banget. Karena itu kan lumayan ekstrim ya. Sebenarnya kita mainnya karena kita benar-benar lawan mainnya itu jantung. Heeh. Oke. Kenapa tidurnya harus cukup? Oke. Karena minimal banget itu 6 sampai 7 jam lah, itu minimal. Minimal banget. Maksudnya kalau mau benar-benar mau lari gitu ya. Karena yang dipaksa tuh jantungnya gitu. Makanya kita kan ada pola latihan sekarang yang HR zone, heart rate zone. Nah, betul. gitu. Mainnya di situ ada juga itu buat nggak maksain diri lebih
tinggi lagi gitu. Jadi kalau orang yang mungkin kelasnya atlet-atlet misalnya nih contohnya kayak misalnya kalau di Indonesia Agus Prayogo. Agus Prayogo itu dia atlet maraton Indonesia, pemegang rekor Indonesia juga maratonnya. Oke. Nah, itu dia mungkin kalau misal dikelasin sama kita mungkin di zona 3 itu tergantung umur biasanya heart rate itu. Iya. Misalnya Itu ada juga by pace kan ya, pace. Ya, pace masing-masing gitu. Kalau itu kita bisa nyesuaiin sama jantung kita. Kenapa berpengaruh sama tidur? Karena kalau kita tuh orang tidur, pasti jantungnya heart rate-nya pasti nggak karuan gitu. Iya, Karena betul, jantung kurang istirahat tapi dipaksa lagi gitu. Betul. Karena olahraga yang paling berat buat jantung sebenarnya lari tadi. Kalau mau mulai dari start dari awalnya baiknya jalan lari itu. Jadi justru malah kayak misalnya gue pengennya pengen memulai ya jalan lari tapi gitu. Ada timelinenya, jadi nggak langsung jalan terus berapa meter banyakan jalannya daripada lari, nggak juga. Bagaimana sih kita mengetahui kita itu ada di pace mana atau kita tuh sebetulnya cocoknya tuh lo begini gitu? Sebenarnya bisa kalau pakai misalnya gue ngomong sepeda karena gue sepedaan yang itu kan lu nyocokin frame-nya sekian gitu kan apa sekian. Kalau lari ini gimana? Itu kan it's so natural gitu loh. Maksudnya gimana? Kalau lari kan pertama lu harus tahu dulu lu ada di tingkatan mana gitu, atau lu masih tingkat yang power walk atau udah di atasnya power walk, pace di bawah 9 itu udah bisa dibilang lari ya. Tapi kalau pace di 9 ke atas itu udah dihitungnya harusnya power walk, karena pace 10 itu udah masuknya jalan cepet lah. Tapi kebanyakan orang yang bisa ketemu pace 10 berarti banyak jalannya daripada larinya gitu. Soalnya gue pernah lihat loh waktu CFD zaman yang sebelum pandemik tuh ada orang yang literally jalan cepet tapi dia bisa ngimbangin orang lari. Orang lari pelan ya, gue nggak tahu bahasanya apa itu. Iya, efektif banget ya kalau jalan cepet untuk yang buat ngurusin badan. Wah itu berarti bisa nih kita coba ya buat ngurusin. Gue itu goals gue soalnya cuma ngurusin badan aja sih. Oke. Nah sekarang kita beralih ke gigs apa ya bahasanya ya? Bukan gigs ya, kalau musik kan gigs ya. Ini kalau apa aja lu udah pernah ngikutin turnamen atau apa ya namanya? Kalau lomba race. Race. Nah, lu udah pernah ikut race apa aja nih kalau dari lu? Banyak sih. Yang lu inget deh paling momentum banget pernah nggak sih? Paling momentum itu di. Nggak harus karena lu dapat medalinya, misalnya ternyata lu di situ cedera, misalnya atau apa gitu. Kalau BTS. Cedera dulu ya. Oke. Cedera yang paling berkesan itu gue di Bali. Bali Marathon. Bali Marathon. Half Virgin. Sama dia. FM lu 21 yang pas di kilometer 21. Di 21 kata dia, "Oke, sob gue temenin dari 1 sampai finish lah bareng-bareng." Tapi pas di HM-nya di 21 betis kanan gue udah mulai naik. Dia mulai jauh kan. Gue cariin pertolongan gitu dia. Nggak balik lagi gue jalan terus. Akhirnya betis kiri gue naik juga, kiri kanan udah ngunci. Ini orang nggak balik ngunci. Bener-bener nggak bisa, tapi masih bisa jalan. Tapi bisa jalan. Kalau dipaksain lari mungkin hancur. Hancur tuh gimana, Zul? Ya udah nggak bisa. Nggak finish sama sekali. Karena gue pernah itu tahun 2016 ya. 16 kayaknya. 15 Virgin HM gue itu di Bali juga. Di Bali ketemu sama orang Surabaya di hotel. Pas gue nyampe hotel sama Avan juga kan, ditanya tuh sama orang Surabaya kan, "Finish Mas? Finish ikut apa HM?" Mas juga. Ya saya juga HM. Finish enggak. Kenapa? Kaki saya ngunci kata dia. Padahal itu kira-kira 500-300 meter lagi. Dia udah ngeliat finish line. Get finish. Lagi lari maksain, paha ngunci, betis ngunci, jatuh. Udah. Anjir, bisa begitu ya? Bisa. Udah finish dia. Itu tuh ngunci tuh literally kayak orang ngelok. Iya benar, kayak cedera hamstringnya orang pemain bola gitu. Drop, langsung diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa bergerak. Apa yang harus dilakukan terus? Maksudnya kalau misalnya itu terjadi, apa yang dilakukan? Di kompres kan? Iya, di stretching sih. Stretching sama ini fisio gitu-gitu. Di stretching sama dia, akhirnya bisa jalan 5 kilo. Lu nggak mau pesan Gojek waktu itu? Belum ada Pak. 2016 sih belum gencar-gencar ya. Oke, itu tadi cedera. Terus tadi race yang berkesan. Ya ini benar-benar achievement gue deh gitu. Mungkin di BTS. Bromo Tengger Semeru. Bro, ya pernah tahu gue. Itu setelah Borobudur Marathon tahun berapa itu ya? Tahun 2019 terakhir. Iya 2019. Kita ngikut dari tahun 2017. 17. Iya benar, 18, 19. Apa yang terjadi waktu itu? Yang paling berkesan sih 70. 70. Oke, kenapa kita tuh? Ngikut kategori 70. Gue bisa ngelewatin dia. Oke. Itu ultra, jatuhnya di ultra. Ultra ya. Itu totalnya berapa? 70 kilo ya? 70 kilo.
Oke. Menarik. Sip. Oke. Gue daripada takut ngomongnya kepanjangan gitu kan ya. Kita akan balik lagi nih Rumis. Setelah ini masih bareng sama Izul. Gue sih bener ya 70 kilo ya anjir. Gue gak bayang aja sih. Sama Izul sama Avan gitu kan. Apa yang kira-kira gue bakal obrolin? Jangan kemana-mana. Makanya jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Cuma di Rumi Entertainment. We'll be right back. Notis, ngobrol tipis-tipis.